sama-sama belajar menyembah Tuhan ya. Yuk sama-sama kita katakan haleluya. Tuhan kau baik, kami bersyukur. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Dengan kesenangan hati kita katakan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Katakan tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak henti mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Lagu ini harus pakai gerakan ya adik-adik ya. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadi senang selalu, senang terus ya Yesus, berikan kepadamu bukan sekali lagi. Dalamnya hatiku jadi senang selalu, senang terus
katanya ini, adik-adik harus lebih semangat daripada lagu ini. Siap? Oke, sekarang kita mau siap jadi pasukannya Tuhan Yesus. Siapa yang siap jadi pasukan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Yuk sama-sama ya. 2, 3. Saya bukan pasukan menembak. Saya tidak tapi sayalah Sang Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak bagi musuh, tapi sayalah Sang Kristus. Siap semuanya. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Yuk, semangat buat Tuhan. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap semuanya. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekarang Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senang. Sekarang versi bahasa Inggrisnya. Family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home with Jesus, my family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita masih dalam satu lagu ini nih, Happy. Lagu ini harus lebih semangat daripada ini. Oke? Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Sama-sama katakan. Bila Roh Allah ada di dalam, menari. Mana narinya adik-adik? Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan nari, menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalam, nari adik-adik, seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Nari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari, menari, menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Hore, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan boleh duduk sekalian adik-adik. Yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk adik-adik dipersiapkan persembahannya ya.
Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, persiapkan persembahannya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi ya, dari awal katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah adik-adik, menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik, ini kan dari awal ya. Katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik ikuti doa Mister.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada satu kesempatan kembali, kami boleh datang beribadah. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau yang berbicara buat setiap kami. Biarlah kami boleh mengerti melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Untuk yang kelas kecil, adik-adik bisa turun bergabung dengan Tante Viken. Yang kelas besar silakan tinggal di tempat ini. Pemain musiknya jangan turun kelamaan lo ya. Aku bawa firman gak lama. Oke, adik-adik sudah siap? Sudah siap belum? Sudah ya? Kalau udah siap, mari kita buka firman Tuhan. Buka Alkitab adik-adik. Kita baca dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-11, di ayat yang ke-21. Saya minta multimedia, buka Alkitab saudara, kita baca di dalam 2 Raja-Raja 11 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ya, di situ Alkitab mencatat adik-adik Yoas berumur 7 tahun. Siapa yang di sini yang usianya 7 tahun? Angkat tangan. Di bawah 7 tahun, mungkin 6 tahun ada? Tidak ada. Yang di atas 7 tahun, angkat tangan. Loh, kok cuma Leonil sama Owen? Ya, Enji? Nah, angkat tangan yang tinggi, yuk, jangan malu-malu. Ya, Mister ulangi lagi ya. Siapa yang usianya di atas 7 tahun? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, hampir semua ya. Hampir semua, oke. Nah, adik-adik bayangkan ya, di Alkitab mencatat seorang raja yang bernama Raja Yoas. Umur 7 tahun sudah jadi raja. Coba adik-adik bayangin, seorang raja itu harus memimpin pemerintahan. Bukan perusahaan lagi, Leonil. Ya, memimpin pemerintahan. Ya, mengatur pasukan perang, mengatur administrasi negara, ya, dan segala macam urusan yang namanya negara. Adik-adik bisa bayangin nggak, umur 7 tahun sudah harus jadi raja. Nggak bisa main lagi adik-adik. Ya, nggak bisa main. Seperti layaknya seorang anak yang masih kecil. Ya, 7 tahun itu sih kelas 2 SD ya. Setara dengan kelas 2 SD. Tetapi Raja Yoas usia 7 tahun dia sudah menjadi raja. Nah, yang menariknya adik-adik, ternyata Raja Yoas ini dia mendapatkan seorang pendamping. Pendamping yang luar biasa. Yang mengajar dan mendidik Raja Yoas sepanjang umur hidupnya. Ya, kita lanjut adik-adik. Lanjut dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-11, kita lanjut ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Ya, di situ firman Tuhan berkata di ayat yang ke-1 dan ke-2. Ini Alkitab yang mencatat. Nah, adik-adik mari kita baca bersama-sama. Hari ini Mister Rindu adik-adik belajar dari seorang tokoh yang bernama Raja Yoas. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan berkata, dalam tahun yang ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya
Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya dari Bersheba. Nah, di ayat yang kedua, di situ dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Ini loh yang menarik adik-adik, ya. Yoas melakukan apa yang benar. Kenapa Yoas bisa melakukan apa yang benar? Padahal dia masih usia 7 tahun adik-adik. Ternyata dia punya seorang pendamping. Jadi adik-adik, Mister mau bilang, adik-adik butuh pendamping. Betul ya? Tante Sepsi dan Tante Doris sudah mengajar di minggu pertama dan di minggu kedua. Tante Sepsi ngajar di minggu pertama, adik-adik harus belajar berterima kasih. Kepada siapa? Kepada pendamping adik-adik. Siapa sih pendamping adik-adik? Yang pertama ya, Mister mau jelaskan. Pendamping yang paling the best atau pendamping yang luar biasa adalah Allah Roh Kudus. Jadi adik-adik bisa bilang sama Tuhan kalau adik-adik lagi berdoa, Tuhan Allah Roh Kudus, tolong saya mau baca firman, saya mau baca renungan ya. Biasanya Tante Doris kirim tiap hari, betul ya? Mister baca loh kalau Tante Doris kirim renungan, ya judulnya aja Mister udah tahu. Ya, sering Mister baca judulnya, sebagian Mister baca. Dan itu bagus adik-adik. Nah, ketika adik-adik belajar firman Tuhan, ketika adik-adik baca renungan, adik-adik perlu yang namanya pendamping. Siapa? Pendamping yang terbaik adalah Allah Roh Kudus. Adik-adik minta supaya Roh Kudus yang menerangi pikiran adik-adik. Betul ya? Itu pendamping yang the best. Yang kedua, siapa pendamping adik-adik? Ya, pendamping adik-adik yang kedua adalah guru atau pengajar atau pendidik. Di gereja adik-adik punya pendamping. Siapa? Mr. Henry, Tante Doris, Tante Sepsi, Tante Joyce, ya, Tante Indah, Tante Viken. Kemudian siapa lagi? Tante Veve, ya, Kak Lisa. Banyak di sini pendampingnya adik-adik. Jadi adik-adik bisa minta tolong. Ya, jadi adik-adik kita sudah belajar di minggu pertama, belajar untuk berterima kasih. Minggu kedua Tante Doris mengajar untuk belajar minta maaf. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, pasti pendamping akan memaafkan kalian karena kalian masih belajar. Kalian masih dididik, dibimbing. Bisa nggak? Kalian melakukan kesalahan, bisa. Ya, kalian membutuhkan bantuan, kalian membutuhkan pertolongan. Nah, yang ketiga, pendamping yang ketiga adalah orang tua kalian. Siapa? Papa dan Mama. Jadi kalau adik-adik sampai hari ini masih punya papa dan mama, adik-adik bersyukur. Kalau tanya ke papa nggak bisa, adik-adik bisa tanya ke mama, betul ya? Sebaliknya juga gitu. Kalau adik-adik tanya ke mama nggak ngerti, adik-adik bisa tanya ke papa. Nah, kalau masih nanya ke orang tua masih nggak ngerti, adik-adik bisa datang ke guru pendidik kalian. Di gereja ada Mr. Henry, ada Tante Doris, ada Tante Sepsi, ada Tante Veve. Adik-adik bisa tanya, ada Tante Joyce. Tanya. Ya. Jadi adik-adik membutuhkan pendamping. Pendampingnya siapa? Guru kalian. Yang terakhir, pendamping Anda siapa? Pendamping adik-adik yang terakhir adalah kakak. Kakak yang lebih senior. Pasti seorang kakak nggak mungkin mengajari adik-adiknya sesuatu yang tidak baik. Betul ya, adik-adik ngerti ya maksud Mister ya? Gak mungkin kakak-kakak ngajarin, sini dek, kamu tak ajarin ya. Kalau di sekolah, gak apa-apa. Nanti kalau lagi ujian, lagi ulangan, tanya sama temenmu.
Ada nggak kakak-kakak yang ngajarin begitu ke adiknya? Nggak ada, pasti kakak-kakak ngajarin adik-adiknya untuk belajar. Ya, belajar dengan tekun, betul Lionel ya. Oke, jadi Mister ulangi sekali lagi, pendamping adik-adik siapa? Yang pertama, Allah Roh Kudus, ya itu pendamping yang hebat. Adik-adik bisa berdoa, minta tolong, Allah Roh Kudus, tolong saya. Mister selalu begitu. Kalau Mister mau ujian nih, menjelang ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan mungkin mau ulangan harian ya, itu kan biasanya 2 bulan sekali itu ada ulangan harian ya. Itu Mister selalu berdoa, minta tolong kepada Roh Kudus. Karena apa? Karena Allah Roh Kudus itu adalah sebagai pendamping, dia diutus oleh Tuhan sebagai pengajar. Adik-adik bisa buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian di ayat yang ke-26. Minta tolong ya, Mister minta tolong ke tim multimedia, tolong dimunculkan di layar LCD. Adik-adik mari kita baca Yohanes 14 ayat 16, 17 dan ayat yang ke-26. Nah, firman Tuhan berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti Roh Kudus itu adalah seorang pendamping adik-adik. Bahkan Dia pendamping yang paling setia. Amin. Adik-adik bersyukur. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk menjadi pendamping bagi murid-muridnya, termaksud adik-adik. Ya. Kemudian di situ dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Roh Kudus itu adalah pribadi seorang pendamping yang sangat setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Siapa pendamping yang sangat setia? Tuhan Allah Roh Kudus. Kalau papa, mama, guru bisa tertidur nggak waktu dia lelah? Bisa, tapi Roh Kudus, Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Amin. Ya, jadi kalau adik-adik lagi sedih, lagi bingung, adik-adik bisa curhat kepada Tuhan Allah Roh Kudus. Bisa bilang, Tuhan, aku lagi sedih nih hatiku. Siapa yang bisa mendampingi adik-adik waktu adik-adik lagi sedih? Allah Roh Kudus, ya. Dialah pendamping yang luar biasa. Yang kedua, di ayat yang ke-26, di situ dijelaskan ya. Di ayat yang ke-17 dulu. Oke. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ini dunia tidak mengenal Allah Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kembali lagi. Ya, Yohanes menjelaskan di dalam kitab Injil Yohanes ini. Dia berkata bahwa roh kebenaran yaitu Roh Kudus, Dia adalah Allah Tritunggal, Dia adalah Allah yang menjadi seorang pendamping yang luar biasa. Adik-adik akan mengenal. Sebab Roh Kudus itu diam di dalam hidup adik-adik. Dia mengerti loh perasaannya adik-adik. Ya, Dia paling tahu isi hatimu yang paling dalam. Mungkin papa mama terbatas. Kamu mungkin lagi sedih, kamu bisa menutupinya. Ya, kamu tetap bisa kalau Mister katakan adik-adik mungkin bisa berkata begini, aku seneng mah, padahal adik-adik masih lagi sedih. Bisa nggak menutupi di hadapan papa mama? Bisa, adik-adik juga bisa menutupi di hadapan guru, pendamping ya, pengajar kalian. Tetapi Allah Roh Kudus, Dia adalah pendamping yang bisa mengenal isi hatimu yang paling dalam. Makanya adik-adik harus sering berkomunikasi dengan Allah Roh
Kudus. Kalau bangun pagi bilang gini, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Harus begitu. Mister selalu begitu kalau bangun pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Wah, dia denger gitu dia seneng loh. Betul ya? Kan disapa dulu sama kalian. Berarti kan kalian sadar bahwa kalian membutuhkan seorang pendamping yang setia. Bahkan dia pendamping yang luar biasa. Dia adalah Allah Roh Kudus. Ayat yang ke-26. Apa tugasnya Roh Kudus, adik-adik? Yaitu tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, tugas seorang pendamping adalah mengajar, mendidik, mengarahkan dan memberitahu apa yang benar. Itu tugasnya seorang pendamping. Jadi sekali lagi Mister mau tekankan pagi hari ini, adik-adik sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Tanpa Roh Kudus, adik-adik gak akan bisa mengerti bagaimana adik-adik harus berjalan di dalam kehidupan adik-adik. Sama seperti Raja Yoas. Raja Yoas ini adalah pribadi yang beruntung. Ya, Tuhan mengirim Imam Yoyada untuk mengajar Raja Yoas seumur hidupnya. Sehingga firman Tuhan yang tadi adik-adik baca, Yoas dalam seumur hidupnya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berarti adik-adik, Raja Yoas ini dia menjadi seorang raja yang di usia yang sangat-sangat muda. Usia 7 tahun, dia bisa memimpin pemerintahan selama 40 tahun. Kenapa dia bisa memimpin pemerintahan selama 40 tahun? Karena ada Imam Yoyada yang mendidik dan mengajar Raja Yoas setiap hari. Pertanyaannya Mister hari ini, siapa di sini yang rindu diajar, dididik, dibimbing setiap hari? Angkat tangan. Siapa yang rindu diajar, dididik, dan dibimbing? Nah, adik-adik butuh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memakai guru, pengajar, pendidik yang akan mendampingi adik-adik. Nah, makanya di gereja kita ada sekolah doa, betul ya? Setiap hari Kamis adik-adik diajar, dibimbing oleh guru, oleh pengajar, oleh pendidik, supaya adik-adik bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Adik-adik ya, kalau adik-adik sudah kenal Tuhan dengan bagus setiap hari, Mister percaya ketika adik-adik ada di dalam masa-masa yang sulit, adik-adik melihat bagaimana Tuhan menolong adik-adik. Ya, betul ya? Adik-adik mungkin di sini ada yang sakit. Ya, Mister nggak perlu sebutkan. Kalian punya teman yang sakit, tapi Mister percaya yang sedang sakit, dia pasti akan mengalami kesembuhan ilahi. Yang penting adik-adik belajar percaya sama Tuhan. Makanya adik-adik butuh yang namanya pendamping. Ya, jadi adik-adik harus punya kerendahan hati. Adik-adik nggak boleh sombong, nggak boleh tinggi hati, tetapi adik-adik belajar untuk rendah hati. Sampai hari ini pun Mister selalu mau belajar dan untuk diajar. Siapa di sini yang mau seperti Raja Yoas, yang mau dididik, dibimbing, diajar oleh pendamping dalam hidupnya? Siapa yang mau menjadi seperti Raja Yoas? Nah, Mister percaya ya, semua mau seperti Raja Yoas, ya. Oke. Jadi siang hari ini Mister mau tekankan sekali lagi bahwa adik-adik perlu yang namanya membutuhkan pertolongan dari pendamping. Jadi adik-adik jangan sungkan.
adik-adik jangan malu untuk minta tolong. Adik-adik jangan merasa aku nggak butuh pendamping. Oh tidak adik-adik, tetap adik-adik ini membutuhkan pendamping karena dia yang akan memimpin adik-adik untuk mengenal Tuhan. Ayat terakhir adik-adik, ya kita buka dari 2 Tawarik pasal yang ke-24 ayat 1 dan 2. Ini ayat terakhir. 2 Tawarik 24 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Tawarik 24 ayat 1 dan 2. Ya, Mr. Henry minta tolong multimedia, oke. Di layar sudah muncul. Mari adik-adik kita baca sekali lagi. 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. Ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Pertanyaan Mister, siapa yang mengajar Raja Yoas? Ayo, Mister mau tanya nih supaya adik-adik bisa mengerti apa yang Mister ajarkan siang hari ini. Siapa yang mendidik, mengajar dan membimbing? Siapa yang mendampingi Raja Yoas? Siapa adik-adik? Imam Yoyada. Ya? Nah, Mister mau bilang, guru-guru adik-adik yang ada di gereja ini siap untuk mendampingi adik-adik setiap hari. Nah, kalau di sini ada adik-adik yang belum punya nomor handphonenya Mister, nanti setelah ibadah boleh simpan. Ya, nanti kalau adik-adik mau tanya, Mister, Enji baca Alkitab di ayat ini, Enji nggak ngerti. Kemarin sudah nanya sama papa mama tapi juga penjelasannya kurang jelas Mister. Boleh nggak Enji tanya? Boleh. Terus pasti Mister jawab. Ya Enji ya, pasti Mister jawab. Oh Mister paling seneng kalau ada adik-adik yang bertanya. Makanya adik-adik jangan malu untuk bertanya. Adik-adik bersyukur loh ya. Di sini punya guru pendamping yang banyak. Ada Mr. Henry, ada Tante Doris, ada Tante Sepsi. Ya, Tante Doris juga sekolah teologi ya. Tante Sepsi juga sekolah teologi ya. Tante Veve juga sekolah teologi ya. Tante Joyce juga sekolah teologi ya. Jadi gurunya banyak di sini. Enak wis. Ya, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk minta tolong karena adik-adik butuh pendamping yang akan mengajar dan mendidik adik-adik untuk mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, siapa di sini yang mau rindu ketemu Tuhan Yesus? Nah, Mister percaya semua mau ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, tapi adik-adik hati-hati. Ya, adik-adik bisa tersesat nggak? Bisa. Makanya adik-adik perlu yang namanya pendamping. Adik-adik butuh pertolongan dari seorang pendamping. Makanya hari ini Mister mau ulangi lagi. Adik-adik butuh pendamping. Adik-adik jangan malu untuk bertanya dan adik-adik jangan malu untuk minta diajar dan dididik. Supaya adik-adik tidak tersesat. Ya, tetapi adik-adik berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab dicatat, di situ dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kalau tidak ada Imam Yoyada, Mister percaya Yoas pasti tidak akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oke. Hari ini Mister sudah selesai mengajar. Mari kita bangkit berdiri. Mister undang kembali tim pelayanan maju ke depan.
Ya. Jadi pesan Mister hari ini, adik-adik butuh pertolongan dari seorang pendamping. Ya, pendamping di sini adalah guru, pendidik atau pengajar. Adik-adik butuh pendamping dari orang tua. Adik-adik butuh pendamping dari seorang kakak. Dan yang terakhir, adik-adik butuh pendamping dari Allah Roh Kudus. Oke, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik yang kelas kecil bisa bergabung kembali. Adik-adik bisa duduk di kursinya masing-masing. Ya. Oke, adik-adik semua dalam sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Mister mau tanya sekali lagi sebelum berdoa. Siapa di sini yang membutuhkan seorang pendamping? Semua ya. Apalagi adik-adik yang masih kecil. Ya, adik-adik butuh namanya seorang pendamping. Supaya adik-adik terus diajar dan dididik dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik mari bangkit berdiri. Ya. Siapa yang hari ini bersuka cita di hadapan Tuhan? Semuanya ya. Oke, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan Yesus. Ya, mari kita nyanyi lagu ini. Terima kasih Yesusku, Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, kita akan pulang, kita akan menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, kami rindu, kami yang boleh mengikuti ibadah di gereja dan juga yang mengikuti secara live streaming. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini dan kami rindu setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari adik-adik katakan amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman.